Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Tak lupa pula sholawat beramaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati dosen pengampu metodologi penelitian Ibu Umi Nur Apini Dwi Jayanti, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Kualitatif yang akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu kepada Wandrida Rashidah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandrida Rashidah. Sebagai pemateri pertama akan membawakan teknik penelitian kualitatif, yaitu ada teknik observasi, yang dimana teknik observasi ini sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara ataupun kuesioner. Nah, teknik observasi ini dibagi dengan dua, yaitu observasi peran peserta atau partisipan, ataupun yang kedua observasi non partisipan, yang dimana observasi berperan serta ini yaitu peneliti itu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber peneliti ikut dalam penelitian. Nah, sambil melakukan penelitian atau pengamatan, melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut dia merasakan suka dukanya apa yang dilakukan oleh yang dia teliti tadi. Terus dengan observasi ini partisipan ini melakukan data yang diperoleh yang lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua itu ada observasi non partisipan, yaitu sebaliknya tidak terlibat langsung ataupun dia orang yang sedang diamati tidak terlibat dan hanya mengamat dari independen saja. Misalnya, suatu tempat pemungutan suara atau TPS mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya. Jadi dalam interaksi itu, panitia dan pemilih yang lain meneliti, mencatat, dan menganalisis, selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Nah, observasi non partisipan ini terbagi dua lagi, yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur, ya, dimana observasi terstruktur ini adalah observasi yang dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur ini dilakukan apabila peneliti tahu betul dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Selanjutnya observasi tidak struktur. Observasi tidak struktur ini tidak dipersiapkan secara sistematis dan tentang apa yang akan diobservasikan. Jadi hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu betul secara pasti tentang apa yang akan diamati. Yang kedua, teknik pengumpulan data penelitian kualitatif itu ada teknik wawancara atau interview, yang dimana wawancara adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin tahu hal-hal dari responden, lebih baik mendalami dan jumlah respondennya sedikit ataupun kecil. Nah, wawancara ini terbagi dua juga, ada wawancara terstruktur dan tidak struktur. Yang struktur ini yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara ini, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis ataupun sudah dikumpulkan pertanyaan dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara struktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data supaya pewawancara itu mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training ataupun dilatih dulu, di briefing dulu kepada calon pewawancara. Selanjutnya ada wawancara tidak struktur, yang dimana tidak struktur itu wawancaranya yang bebas, di mana peneliti itu
itu tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya saja yang akan ditanyakan. Nah, wawancara tidak struktur itu dia terbuka, yang sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden pada penelitian pendahuluan. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti juga menggunakan wawancara struktur. Nah, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti itu perlu dalam objek, misalnya melakukan penelitian tentang iklim lah, kerja perusahaan, maka dapat dilakukan dengan wawancara dengan pekerja tingkat bawah, supervisor ataupun manajemennya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, kepada Wanrida Rasyida. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dibahas oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membahas dengan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik terbaik untuk mendapatkan data dari responden yang banyak jumlahnya, yang lokasinya tersebar secara geografik. Jika kuesioner belum tersedia, maka peneliti harus membuat terlebih dahulu kuesionernya. Bab ini akan membahas tahapan-tahapan dalam pembuatan kuesioner. Yang pertama, mengembangkan kuesioner. Mengembangkan kuesioner bukan hal yang mudah. Mengembangkan kuesioner membentukkan pengetahuan, teori, dan pengukuran yang mendalam. Membuat kuesioner juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, disarankan jika kuesioner sejenis yang relevan sudah tersedia dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat menggunakannya dengan disesuaikannya untuk penelitian yang akan dilakukan. Jika kuesioner belum tersedia karena belum dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti harus mengembangkan sendiri kuesionernya. Mengembangkan kuesioner dapat terdiri dari 5 tahap berturut-turut, yaitu yang pertama, memahami latar belakang survei, yang kedua, mengembangkan kerangka konseptual dan operasional kuesioner, yang ketiga, melakukan purwa uji atau pretest, dan yang keempat, menulis kuesioner, yang kelima, mendesain visual, dan yang keenam, meminta ulasan pakar. Selanjutnya yaitu memahami latar belakang survei. Memahami latar belakang survei merupakan tahap awal dalam menggunakan kuesioner survei. Memahami latar belakang survei yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman awal mengapa survei dilakukan. Tahap ini dilakukan dengan memahami pernyataan-pernyataan penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Pernyataan-pernyataan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis ini sangat mempengaruhi desain kuesioner yang akan dibuat. Yang kedua ada mengembangkan kerangka konseptual dan operasional kuesioner. Setelah memahami latar belakang survei dengan memahami pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji masih merupakan pemahaman di level teoritis. Kerangka teoritis diperlukan juga untuk mendukung pembentukan survei. Kerangka teoritis di survei dibentuk dari konsep-konsep yang digunakan di survei. Proses mengkonsepkan tujuan, pertanyaan-pertanyaan, dan hipotesis penelitian disebut dengan konseptual. Lebih lanjut, menurut Hock tahun 1997, konseptualisasi merupakan pembentukan konsep dan definisi subdomain, sedangkan operasionalisasi merupakan terjemahan dari konsep teoritis ke dalam variabel yang diamati dengan menentukan indikator empiris untuk konsep dan subdomain. Yang ketiga ada purwa uji atau pretest. Purwa uji atau pretest merupakan uji sebelum atau yang disebut dengan purwa dilakukan uji terhadap responden. Sebenarnya akan sangat mahal jika kuesioner sudah dibagikan kepada responden yang besar, tetapi ternyata kuesionernya tersebut masih bermasalah, sehingga proses pengiriman kepada responden tersebut harus diulangi setelah kuesioner diperbaiki. Oleh karena itu, sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, sebenarnya maka harus sudah dinyatakan bahwa kuesioner tersebut sudah valid dan reliable. Yang keempat ada menulis item-item pertanyaan, yaitu sekumpulan kata-kata yang meminta responden untuk memberikan informasinya. Pertanyaan dalam kuesioner menentukan bagaimana responden akan menafsirkan dan menjawabnya. Cara bertanya di item-item kuesioner akan berdampak pada perilaku responden menjawabnya, dan selanjutnya akan berdampak pada kualitas yang diperoleh. Selanjutnya ada MACE, yaitu Mutually Exclusive and Collectible
taushif merupakan kerangka penyusunan pertanyaan untuk memastikan bahwa semua pertanyaan dan bagian pertanyaan saling eksklusif dan kolektif. Mutually eksklusif berarti tidak ada dua pertanyaan yang diulang. Sedangkan kolektif eksklusif berarti bahwa pertanyaan harus dipilih sebagai cara untuk memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Pertimbangkan dua pertanyaan berikut ini. Contohnya, apa status pendidikan semua anggota keluarga Anda? Pertanyaan kedua, sebutkan nama anggota keluarga yang berpendidikan tinggi. Kedua pertanyaan tersebut tidak masuk kategori MEC karena jawaban pada pertanyaan 1 dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan 2. Pertanyaan 2 tidak diperlukan lagi, jadi tidak saling eksklusif. Contoh pertanyaan lainnya adalah sebagai berikut. Berapa banyak yang Anda miliki? Jawabannya itu ada A1, B2, C3, D4 atau lebih. Pertanyaan ini juga tidak memenuhi kriteria MECE karena pilihan jawabannya mencakup semua nilai-nilai positif, tetapi tidak memberikan pilihan 0 bagi keluarga yang belum memiliki anak. Jadi tidak kolektif lengkap. Selanjutnya yaitu ada teknik dokumen atau artefak. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dokumen atau dokumentasi. Kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Pengertian kata dokumen ini menurut Louis Gostrach tahun 1986 seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan penelitian-penelitian arkeologis. Penelitian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undangan, hibah, konsesi, dan lainnya. Apa sih posisi studi dokumen dalam penelitian kualitatif? Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun, sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Disadari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumen. Oleh karenanya, ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam teknik pengumpulan datanya. Data dalam penelitian kualitatif sebagai besar diperoleh dari sumber manusia atau human resource melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi, ada pula sumber bukan manusia, di antaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para penelitian kualitatif posisinya dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan, apa tujuan dokumen itu ditulis, apa latar belakangnya, apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti, dalam keadaan apa dokumen itu ditulis, untuk siapa, dan sebagainya. Menurut Sugiono, studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya. Adapun catatan penting bagi Sugiono tahun 2005 mengenai pemanfaatan bahan dokumen ini bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga peneliti harus benar-benar selektif dan berhati-hati dalam memanfaatkannya. Beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan Nasution tahun 2003 yaitu 1. Bahan dokumenter itu telah tersedia dan siap pakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Dan yang ketiga, banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan. Yang keempat, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dan yang kelima, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.
Dan yang keenam, merupakan bahan utama dalam penelitian historis. Prinsip dasar kajian isi menurut Guba dan Lincourt memiliki 5 ciri utama, yaitu prosesnya harus mengikuti aturan, prosesnya sistematis, prosesnya diarahkan untuk mengeneralisasi, mempersoalkan isi yang termanifestasikan, dan menentukan analisis secara kualitatif. Dalam metode sejarah, pembahasan mengenai analisis konten dokumen ini merupakan bagian yang penting yang akan mempertaruhkan kredibilitas hasil penelitian sejarah. Oleh karenanya, pembahasan kajian isi ini memiliki segmen khusus dalam pembahasan dan penggunaannya. Adapun yang terpenting dari kajian isi ini berkaitan dengan kritik intern atau kredibilitas dan kritik ekstern, otentisitas atau sumber data. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu tentang materi, catatan lapangan, dan validitas dan reliabilitas instrumen yang akan dibahas oleh pemateri 3, yaitu Widya Rahayu. Kepada Saudari Widya Rahayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan apa itu catatan lapangan serta validitas dan reliabilitas dari penelitian kualitatif. Nah, sebelum kita membahas bagian akhir, kita bisa menjelaskan bagaimana apa itu pengertian dari catatan lapangan. Nah, catatan lapangan itu merupakan catatan yang berisikan rentetan-rentetan kejadian yang terjadi di dalam penelitian tersebut saat dilakukan di suatu tempat. Nah, dalam catatan lapangan ini, dia selain hasilnya bisa digunakan sebagai pengajuan hipotesis kerja, atau yang seperti kita tahu, pengajuan hipotesis hasil kerja sementara, atau biasa kita sebut sebagai dugaan sementara. Nah, di dalam catatan lapangan ini, selain dia tadi bisa menjadi hipotesis kerja, dia juga menunjang bagaimana terjadinya hipotesis kerja tersebut. Nah, dalam itu pun juga dia bisa menjadikan penentu derajat kepercayaan data-data itu merupakan data yang valid atau tidak. Terus catatan lapangan memiliki beberapa bentuk yang beragam. Selain yang biasa kita temui itu berupa kartu, tapi dia ternyata selain dari kartu ada beberapa bentuk yang lainnya seperti notebook, loose leaf, not kecil, atau buku ukuran yang biasa kita gunakan dalam kuliah maupun sekolah di zaman kita sekolah dulu. Nah, di dalam catatan lapangan, selain dia merupakan pentingnya sebagai pengajuan hipotesis kerja dan bentuknya yang beragam, di dalam catatan lapangan ini ada 2 secara garis besar bagiannya. Yang pertama yaitu bagian deskriptif dan yang kedua adalah bagian reflektif. Nah, tadi saya ada berbicara mengenai isi dari catatan lapangan tersebut. Nah, isi dari catatan lapangan tersebut itu ada 2 bagian. Yang pertama bagian deskriptif dan yang kedua bagian reflektif. Nah, bagian deskriptif ini merupakan latar belakang pengamatan yang dilakukan dari peristiwa, perilaku, dan tindakan yang terjadi di lapangan tersebut atau yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Nah, maksud dari bagian reflektif itu merupakan kerangka berpikir yang memuat pendapat peneliti, gagasan, serta kepedulian. Nah, maksudnya ini nih merupakan kerangka berpikir atau pola pikir yang bersifat asumsi atau bisa dijadikan sebagai perspektif dari pengamatan tersebut. Nah, selain dari pengertian dari catatan lapangan serta bagaimana bentuknya dan bagaimana bagiannya, dia di dalam catatan lapangan itu ada ketentuan yang mengatur tentang penulisan catatan lapangan. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama, catatan lapangan langsung dikerjakan. Nah, ini maksudnya kalau kita udah melakukan kegiatan penelitian di suatu tempat dan kita telah mengamati bagaimana kejadian tersebut, kita harus mencatatnya secara langsung tanpa dibicarakan kepada orang lain. Selain itu, bisa juga dilanjutkan dengan mulailah dalam pembuatan kerangka. Kemudian kerangka ini diperluas dengan coretan seperlunya, tetapi kesemuanya harus diurutkan secara kronologis, serta gambaran menjadi lengkap, barulah kita bisa merangkumnya tersebut dan bisa kita ketikkan ke dalam kata-kata yang konkret. Nah, ini maksudnya kita harus membuat kerangka yang sesuai dengan kejadian tersebut tanpa ada ditambahi ataupun dikurangi, dan ketika kita telah mendapatkan apa saja kegiatan yang terjadi di dalam lapangan tersebut, kita bisa menuangkannya secara
detail, dan sesuai dengan keadaan tersebut. Selanjutnya, penyusunan tidak hanya secara kronologis, tetapi dapat pula berdasarkan judul-judul. Biarkan percakapan dan peristiwa yang diamati mengalir secara berurut, mulai dari diri peneliti sampai ke dalam bentuk tulisan-tulisan. Usahakan agar percakapan dinyatakan dalam bentuk kalimat langsung. Dan yang selanjutnya yaitu, jika ada sesuatu yang kelupaan dalam pernyataan tersebut, bisa kita tanyakan langsung atau bisa peneliti tanyakan langsung kepada objek peneliti tersebut. Selanjutnya, materi terakhir yaitu validitas dan reliabilitas instrumen dari penelitian kualitatif. Nah, maksudnya itu pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat, ukur, atau instrumen yang penelitian yang baik, atau bisa diartikan dengan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini maksudnya alat-alat yang dilakukan dalam penelitian tersebut harus memang benar-benar teruji dengan baik dan tidak akan ada terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal maupun tidak yang terjadi dalam penelitian tersebut. Nah, agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable, perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan variabel dengan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid, bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya, maka terjadilah objek yang diteliti. Kalau dalam objek berwarna merah, maka data yang disampelkan juga harus berwarna merah, begitu juga sebaliknya. Sedangkan suatu instrumen dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu memang benar valid, dengan berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi yang maksudnya valid di sini, pengukuran yang didapatkan atau hasil pengukuran didapatkan tersebut dalam penelitian tersebut memang harus sesuai dengan ukurannya atau memang sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam pengaturan tersebut. Kemudian ada pula pengujian validitas instrumen meliputi pengujian validitas konstruksi, pengujian validitas isi, serta pengujian validitas eksternal. Sedangkan pengujian reliabilitas instrumen dapat berupa tes retest, ekuivalen, dan gabungan. Kemudian dalam pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini dia ada 3 tadi kan pembagiannya. Yang pertama tes retest, kedua ekuivalen, dan ketiga gabungan. Nah, maksudnya tes retest ini merupakan pengujian yang dilakukan dengan instrumen yang sama yang dilakukan lebih dari sekali, atau dapat diartikan mencobakan instrumen beberapa kali kepada koresponden. Nah, maksudnya ini instrumennya harus sama, respondennya harus sama, tapi waktunya yang berbeda. Nah, kalau misalnya dapat hasil yang didapat dari pengujian tersebut merupakan hasil positif, maka hasil dari korespondensi tes retest ini merupakan datanya yang reliable. Kemudian yang kedua yaitu ekuivalen. Nah, ekuivalen ini yang dimaksudkan adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali tetapi instrumennya 2, pada responden yang sama, waktu yang sama, dan instrumen yang berbeda. Kemudian ada yang ketiga yaitu gabungan. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan mencobakan 2 instrumen yang sama yang bersifat ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama pula. Nah, reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah dikorelasikan pada penguaian keduanya dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Maksudnya setelah dikorelasikan dengan yang sama, nanti hasilnya itu akan dikorelasikan lagi kepada hasil yang lainnya dengan cara silang. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Widya Rahayu karena telah memaparkan materinya. Baiklah, kesimpulan dari materi kami kali ini, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia seperti dokumen dan rekaman yang tersedia. Selanjutnya, beberapa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif antara lain teknik observasi, teknik wawancara, teknik kuesioner, analisis dokumen, catatan lapangan, dan validitas dan reliabilitas instrumen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator Najwa Ramadona pamit undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.